Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca suratul Fatihah untuk Kiai Soleh Darat yang penulis dari kitab Faidur Rahman yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kemarin sudah saya bacakan ayat 175 dan 176 dari surat Baqarah, tapi belum saya lanjutkan, baru dibaca saja ayatnya. Marilah kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allaha nazzala al-kitaba bil haqqi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Mungkin salah ya, salah bukan ayat itu yang sebentar, saya menandainya salah. Halaman berapa? Dua. Maaf saya salah membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Surat Al-Baqarah ayat 178. Hei eling-eling mukmin kabeh, wus den fardhoaken ing atas sira kabeh apa qisas tegese den walesi kelawan padha kelawan sabab mateni menungso, mongko den wales kelawan padha sifate lan penggawene. Ingatlah wahai orang mukmin semua, telah diwajibkan atas kalian semua qisas, yakni membalas dengan membalas dengan yang sama, sebab membunuh manusia. Mongko den wales kelawan padha sifate lan penggawene. Jadi kalau membunuh manusia itu dibalas dengan sama sifat dan perbuatannya. Utawi wong lanang ingkang merdika iku den pateni sabab mateni wong lanang merdika, lan ora den pateni wong merdika sabab mateni budak. Kalau laki-laki merdeka membunuh laki-laki merdeka, itu balasannya adalah dibunuh sama merdeka, tetapi tidak dibunuh kalau yang dibunuh itu, kalau seorang laki-laki merdeka membunuh seorang budak. Lan utawi wong wadon iku den pateni kelawan sabab mateni wong wadon, demikian pula perempuan demikian pula. Jadi kalau laki-laki membunuh laki-laki merdeka membunuh laki-laki merdeka, itu qisasnya dibunuh.
Tapi tidak dibunuh kalau membunuh laki-laki yang tidak merdeka atau budak ya. Demikian pula perempuan, kalau membunuh perempuan merdeka juga dibunuh sebagaimana laki-laki tadi. Jadi kalau membunuh budak perempuan juga tidak dibunuh ya, karena harus sama sifatnya dan perbuatannya. Lan kasebut ing dalam hadis tuhune wong lanang iku iya den pateni sebab mateni wong wadon, lan den syarataken kudu padha agamane, lan ora den pateni wong muslim sebab mateni kafir senajan merdeka. Di dalam hadis juga disebutkan bahwa seorang laki-laki merdeka itu dihukum kisos dengan membunuh, karena telah membunuh perempuan merdeka juga, dan disyaratkan bahwa yang dibunuh itu sama agamanya. Maka karena itu seseorang muslim tidak dikisos, tidak dihukum bunuh karena membunuh orang kafir senajan merdeka, meskipun itu merdeka. Mongko utahe wong kang mateni kang wis ngapura lan wis nrimo sapa dulure kang den pateni nrimo kelawan suwiji diyat, iku mongko wajib ing atase wong kang ngapura nurut marang qatil kelawan diyat kang makruf ya. Kalau orang yang membunuh itu telah telah memaafkan ya, ini maksudnya kalau saudara dari orang yang orang yang membunuh itu telah dimaafkan oleh saudara dari orang yang terbunuh, dan orang yang terbunuh itu saudaranya telah menerima pembayaran diat, maka wajib atas orang itu untuk memaafkan, mengikuti pembunuh, orang yang membunuhnya dengan diat yang makruf. Maksudnya kalau pembunuhan terjadi lalu keluarga orang yang terbunuh, orang yang membunuh itu minta maaf, lalu keluarga yang terbunuh itu memaafkan dengan syarat membayar diat, maka itu harus diikuti, dan diatnya itu diat yang ma'ruf, yang wajar begitu. Tegese wajib ing atase ngafi arep nagih njaluk diat marang qatil, penagihe ora kelawan keras-keras, lan wajib ing atase wong kang mateni arep bayar diat marang wong kang ngapura kelawan bagus, tegese ora kelawan ngende-ngende lan ora kelawan nuwe-nuwe. Kalau sudah terjadi pemaafan seperti itu, maka keluarga dari orang yang terbunuh itu wajib untuk menagih diat kepada orang yang membunuh ya. Tapi nagihnya itu tidak boleh dengan keras-keras, dan wajib orang yang membunuh itu wajib membayar diat kepada orang yang telah memaafkan itu. Maksudnya tidak boleh membayarnya itu diundur-undur gitu ya, agar lama, itu tidak boleh. Jadi ya dibayar dengan cara-cara yang baik juga. Utahe mengkono-mengkono hukum kang wis tinutur saking wenange kisos lan wenange diat iku hukum kang enteng saking pangeranira ing atase sira kabeh ya. Hukum yang sudah disebutkan itu tentang bolehnya kisos dan bolehnya membayar diat, itu adalah hukum yang ringan dari Tuhan kalian terhadap kalian semua. Lan malih rahmat saking pangeranira, dan itu juga merupakan rahmat dari Tuhan kalian. Dene kok ora den wajibaken kisos bloko kaya ahli Taurat, lan ora den wajibaken diat bloko kaya ahli Injil.
Nah, alasannya kenapa kok itu disebut rahmat? Karena ada pilihan ya. Tidak harus kisos semata dan seperti orang ahli Taurat, seperti orang Bani Israel, orang Yahudi, dan tidak pula diat saja seperti ahlul Injil, seperti orang Nasrani. Mongko sapa wonge nganiaya ing qatil tegese mateni ing qatil badane wis ngapura ahlu warise wong kang den pateni mongko tetep kaduwe wong iku siksa kang banget. Artine semongso-mongso wis ngapura mongko ora wenang ahli waris liyane lamun males mateni. Jadi kalau siapapun yang berbuat aniaya terhadap sang pembunuh, maksudnya setelah dimaafkan oleh sebagian keluarganya, lalu masih juga menuntut untuk dibunuh, maka itu namanya berbuat aniaya terhadap orang yang membunuh itu. Jadi orang yang sudah sepakat atau orang yang keluarganya sudah memaafkan itu tidak boleh dibunuh. Kalau ada yang membunuh, berarti yang membunuh itu akan mendapatkan siksa di akhirat nanti, siksa yang pedih di akhirat nanti. Maksudnya sewaktu-waktu sudah dimaafkan, maka tidak boleh ahli waris yang lain itu membunuh orang yang sudah dimaafkan tadi. Al-isyarah fi hadhil ayah, makna isyari dalam ayat ini, innallaha ta'ala kataba ala nafsi rahmah fi qatlahu kama katabal qisasa fi qatlakum wa qala man ahabbani qataltuhu wa man qataltuhu fa ana diyatuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah kataba ala nafsi rahmah, telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Ya, ini Allah itu sudah memastikan bahwa Allah akan memberikan kasih sayang kepada hambanya fi qatlahu, di dalam dalam orangnya yang terbunuh, sebagaimana mewajibkan kisos kepada orang yang terbunuh di antara kalian. Dan Allah berfirman, barang siapa mencintaiku, maka aku membunuhnya. Dan barang siapa aku bunuh, maka akulah diyatnya. Ya, ini memang kalimat yang mesti dipahami secara hati-hati. Al-hurru bil hurri isyarah ila anna fi qatlakum qisasul mithli bil mithli wa fi qatlaya liman lahul mithlu minal amthali lahu. Kata al-hurru bil hurri, yang orang merdeka itu dikisos karena membunuh orang merdeka, merupakan isyarat bahwa di dalam orang yang terbunuh di antara kalian itu ada kisos yang sebanding, kisos yang sama dengan apa yang sifat perbuatan dan perbuatannya. Al-mislu bil misli, ya, dengan sama. Wa fi qatlaya liman lahul mithlu minal amthali lahu. Dan di dalam orang yang terbunuh orang yang terbunuh dariku, orang-orangku yang terbunuh, maka gimana misilnya liman lahul mithlu minal amthali lahu. Ya, jadi kalau yang Allah itu tidak yang sama, tetapi yang lebih tinggi nilainya. Falihada la yushbihu qisasu qisasibkum. Jadi kalau orangnya Allah yang dibunuh, maka Allah membalasnya itu dengan yang lebih mulia, karena tidak ada yang sama dengan orangnya Allah yang terbunuh itu. Jadi kisosku tidak sama dengan kisosmu. Fa inna fi qisasikum mautur rajulaini wa fana usakhsaini. Fa fi qisasi hayatud daraini
wal baqa'u li rabbil alamin. Karena di dalam kisos kalian itu kedua orang yang membunuh dan yang dibunuh itu sama-sama mati. Ya, jadi sama-sama mati dan sama-sama musnah. Sedangkan di dalam kisosku itu hayatud daro ini, ada kehidupan bagi kedua kedua kampung akhirat dan kampung dunia, wal baqa'u li rabbis sakolaini. Sedangkan yang abadi adalah tuan dari manusia dan jin, ya. Jadi tadi dikatakan bahwa kalau Allah mencintai seseorang, maka Allah akan membunuhnya. Kalau Allah membunuhnya, maka dia sendirilah diatnya. Jadi diatnya itu Allah sendiri. Jadi maksudnya bahwa kalau orang yang tadi yang dibunuh dalam pengertian dikisos di dalam jalan Allah, ya, mungkin sedikit saya jelaskan begini, ada istilah fana wal baqa di dalam perjalanan mendekat kepada Allah. Jadi fana itu kan artinya kan mati, ya. Fana itu artinya musnah. Jadi orang yang mencintai Allah itu lalu dicintai oleh Allah dan dia menjadi dibunuh oleh Allah dalam pengertian bahwa kesadarannya tentang dirinya menjadi lenyap, yang ada hanyalah keabadian bersama Allah. Nah, keabadian bersama Allah itu di sini digambarkan atau dinyatakan dengan kisos, ya. Jadi orang, karena Allah telah membunuh orang itu, lalu Allah membayar diatnya, gitu. Allah membayarnya dengan kehidupan yang abadi bersama atau di hadapan Allah. Wallahu a'lam, ya. Allah Maha tahu. Mongko nuli nuturaken Allah taala ing hukume wajibe kisos supaya aja ana ngelakoni mateni manungsa, ya. Lalu Allah menyebutkan hukum dari kewajiban kisos agar tidak ada orang yang membunuh manusia. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Lan tetep kedue sira ya mukminin ing dalem olahe den wajibaken kisos iku dadi narik panguripan kang agung. He padha eling-elinga sira wong kang padha duweni akal sampurna krana wong kang mateni manungsa tatkalane wis weruh yen setuhune wong kang mateni mesti bakal den pateni, mongko yekti nyegah ing awake ora gelem mateni, mongko dadi urip awake dhewe lan urip wong kang arep den pateni. Bagi kalian semua, wahai orang mukmin, di dalam masalah kisos ini, kewajiban kisos itu ada manfaat, yaitu memberikan kehidupan yang besar, yang agung. Ingatlah oleh kalian semua, wahai orang yang mempunyai akal sempurna, karena orang yang membunuh manusia ketika dia tahu bahwa dirinya akan dibunuh juga, maka lalu dia tidak jadi. Jadi orang yang akan membunuh, kalau dia tahu bahwa nanti akan dibunuh, maka dia tidak jadi membunuhnya. Maka dengan demikian dirinya tetap hidup dan orang yang tadinya akan dibunuh itu tetap hidup. Jadi fil qisosi hayatun ya ulil albab. Di dalam hukum kisos itu terhadap kehidupan. Ya, maksudnya lalu mencegah orang membunuh, dan dengan mencegah orang membunuh itu maka dua-duanya tetap hidup. Kalau tadi kalau jadi membunuh, maka dua-duanya akan mati karena ada kisos.
Mongko sarehne mangkono mongko dadi den lakokaken kisos supaya ana sira kabeh wedi ing kisos lan den fardhoaken ing atase sira kabeh tatkalane teka ing sira kabeh sababe pati den fardhoaken wasiat. Karena itu maka diberlakukanlah kisos agar kalian semua takut kepada kisos. Dan ketika ada orang yang akan mati itu diwajibkan untuk berwasiat. Ya, orang yang akan mati itu diwajibkan untuk berwasiat. Semono iku lamun tinggal iku menungso ing arta den wasiataken barang marang bapa biyung lan sarta lan sanak kerabat wasiate kelawan adil lan ora luwih ing atase sak sulus lan arep ngluwihaken ing atase wong kang sugih den nyatakaken iku wasiat ing atase wong kang padha muttaqin. Ya, kewajiban berwasiat atas orang yang akan meninggal itu jika orang itu mempunyai harta, ya, mempunyai harta yang banyak, diwasiatkan kepada bapak, ibu atau kerabat, wasiat dengan adil yang tidak melebihi sepertiga hartanya, ya, dan orang yang kaya itu mesti menyatakan wasiat itu. Wasiat bahwa sebagian hartanya yang tidak boleh lebih dari sepertiga itu diberikan kepada orang yang muttaqin. Ya. Oke. Utawi iki ayat wenange wasiat marang arta iku den mansuh kelawan ayatul mawarith lan den nyatakaken mansuh kelawan hadis la wasiyata liwarith. Rawahu Tirmidzi. Ayat ini, ayat tentang bolehnya berwasiat mengenai harta itu telah dinasah oleh ayat mawaris, ayat tentang pembagian waris, dan dinyatakan mansuh dengan hadis yang mengatakan la wasiyata liwaris, tidak boleh wasiat kepada ahli waris, ya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Yakni artinya iki ayat wallahu a'lam wus mardoaken Allah Subhanahu wa taala ing atase sira kabeh ya mukminin miturut apa barang kang wus perintah Allah marang sira kabeh saking aweh waris marang bapa biyung lan marang kerabat yen mangkono maknane ora mansuh, ya. Artinya ini ayat wallahu a'lam Allah telah mewajibkan atas kalian semua, wahai orang mukmin, mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kalian, yakni memberikan waris, ya, kepada bapak dan ibu dan kepada kerabat. Ya, jadi kalau demikian maka ayat wasiat itu tidak mansuh. Jadi ini ada ya kalau wasiat tadi ya, wasiat di atas itu dinyatakan mansuh, maka di sini dikatakan kalau wasiatnya itu kepada bapak, ibu dan kerabat untuk memberikan harta waris kepada bapak, ibu dan kerabat, maka tidak mansuh lagi. Wakila artine wis merdoaken subhanahu wa ta'ala ing atase wong kang arep mati den perdoaken wasiat marang wong tuwa loro lan marang kerabat kabeh kelawan nuhoni barang kang wis perintah Allah Subhanahu wa taala marang wong iku kabeh kelawan aweh apa bagiane ingkang wis maklum mungguh syarak ora kena luweh ora kena kurang miturut apa hukumi ayatul mawaris. Mongko iki maknane ora mansuh wallahu a'lam. Makna lain yang terhadap ayat ini adalah bahwa Allah telah mewajibkan kepada orang yang akan mati untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan kepada kerabat agar menepati, ya, perintah Allah yang berkaitan dengan bagian-bagian yang sudah diketahui di dalam syarak
bagian waris yang sudah ditetapkan di dalam syara, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, seperti yang tersebut dalam ayat mawaris. Maka kalau demikian wasiat itu tidak mansuh. Jadi ini kelihatannya agak ruwet sedikit ya. Jadi yang pertama tadi dikatakan bahwa wajib memberikan wasiat kepada bapak ibu dan kerabat. Tapi lalu dinyatakan bahwa ayat seperti itu pengertiannya adalah kalau wajib wasiat itu tidak boleh sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga. Maka lalu dinyatakan bahwa ayat seperti ini mansuh. Kenapa? Karena ada ayat waris ya yang mengatakan bahwa bagiannya bapak sekian, anak sekian, dan seterusnya. Sudah ada pembagian waris. Jadi ayat-ayat waris itu membatalkan kewajiban wasiat. Tetapi lalu ada pengertian yang lain bahwa wasiatnya itu adalah wasiat untuk menepati ayat-ayat mawaris. Nah, kalau demikian pengertiannya maka tidak mansuh ya, tidak dihapuskan ayat ini, karena berarti malah mendukung atau bersesuaian dengan ayat-ayat mawaris. Makna al-isyari setuhune ing dalam wajib kisos iku majibaken hayat abadiyah. Artine setuhune wong kang den kisos den pateni kelawan pedang sidik nalika tajalline sifat jalalul haq lan dadi sirna wujude awake sebab musyahadatu judihil haq ya. Sesungguhnya di dalam wajibnya kisos itu meniscayakan adanya kehidupan yang abadi ya. Maksudnya bahwa orang yang dikisos dibunuh dengan pedang sidik, pedang kejujuran, ketika tajallinya sifat jalalul haq, ketika ketika tersingkap sifat keagungan Allah, maka lalu menjadi hilanglah wujudnya, wujud dirinya, karena menyaksikan wujudul haq, karena menyaksikan wujudnya hak. Jadi itu terbunuh di situ maksudnya adalah bahwa dikisos tadi ya, bahwa wujud dirinya itu lalu dibunuh karena menyaksikan wujudul haq. Mongko dadi tetap hayat abadiyah, maka dengan demikian lalu karena kehidupannya lalu kehidupan bersama atau ya bersama Allah, maka kehidupannya itu kehidupan yang abadi. Mongko nuli awah isyarat subhanahu wa ta'ala ing tingkai ahlul mal kelawan den perintahi badlul mal wa ahlul hal badlul wujud. Faqala kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu al-ayah. Lalu Allah memberikan isyarat kepada yang mesti dikerjakan oleh ahlul mal, orang yang punya harta, dengan perintah untuk memberikan harta. Dan kepada ahlul hal itu orang yang menjalani jalan tasawuf, jalan mendekatkan diri kepada Allah, untuk memberikan wujudnya, kesadaran akan wujudnya. Kalau orang ahlul mal, maka perintahnya itu menafkahkan hartanya. Tapi kalau orang yang ahli tadi perjalanan sufi, maka yang mesti diberikan itu adalah wujudnya, wujud sendirinya, kesadaran akan dirinya. Yaitu ayat telah diwajibkan atas kalian ketika datang kematian dan seterusnya. Artine setuhune Allah Subhanahu wa taala merdoaken ing ngatasi wong kang sugih arta den verdoaken wasiat kelawan artane. Lan den verdoaken ing ngatasi al aulia wasiat kelawan hale. Balik agnia den kon wasiat ing dalem akhire umure
kelawan sak suluse artane lan aulia den fardhoaken ngetokaken saking sekabehane ahwale kabeh ing dalem kawitane umure. Ya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada orang yang kaya untuk berwasiat dengan hartanya. Ya, sementara para wali itu diwasiatkan untuk diperintahkan untuk berwasiat mengenai halnya, mengenai keadaannya. Bahkan orang kaya balik agnia dan kon wasiat yang dalam akhir umure, ya orang yang kaya itu diperintahkan untuk wasiat di akhir hidupnya sepertiga saja dari hartanya. Sedangkan para wali itu diwajibkan untuk mengeluarkan seluruh keadaan dirinya di permulaan perjalanan tasawufnya, perjalanan sufinya. Jadi beda ya, kalau harta tadi di akhir umur, kalau ini justru di awal perjalanan. Oleh den fardhoaken wasiat nalikane hudur ati nira kabeh ma Allah, utawa nalika mati sira kabeh kelawan mateni iradah lan kudrah, mateni saking sifate tabi'ah hayawaniyah. Nah, wajib membunuh wujud dirinya itu ketika hatinya hadir bersama Allah, atau ketika kalian mati dengan membunuh kehendak dan kemampuan kalian, membunuh semua sifat tabi'ah hayawaniyah, semua sifat asli yang bersifat hewani. Ya. Jadi itu isyarat yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui ayat Qisas dan ayat wasiat sebelum meninggal. Ini sudah waktunya untuk berhenti, jadi kita akhiri pengajian malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.